وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج صاحب مخرجه وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, lagi-lagi kita bersyukur Allah masih memberikan izin kepada kita untuk bersua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Pertemuan kita petang hari ini adalah meneruskan surat Al-Ghasyiyah bagian terakhir atau penggalan terakhir. Hari ini atau petang ini kita akan membaca 6 ayat saja. Karena surat Al-Ghasyiyah ini jumlahnya 26 ayat dan sampai tadi pagi kita sedang baca sampai ayat 20. Baiklah Bapak Ibu yang sangat berbahagia, bersama kita sudah ada Ustaz Zina, Ustaz Safi Soleh. Mudah-mudahan beliau sudah di rumah. Alhamdulillah. Dan kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk berkenan memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan bacaan yang benar, dengan makhraj-makhraj yang tepat. Dan Bapak Ibu semuanya kita khusyuk mengikutinya dan juga mendengarkannya. Baiklah Bapak Ibu yang ingin membaca atau membuka Al-Qurannya sendiri, bisa buka surat 88, surat Al-Ghasyiyah, ayatnya 21 sampai 26. Baiklah kita persilakan kepada Ustazana Ustaz Safi Saleh untuk memandu kita. Tafadhal Ustaz. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إنما أنت مذكر. فذكر إنما لست عليهم بمسيطر. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. إلا من تولى وكفر يعذبه الله العذاب الأكبر. ويعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. وبارك على رسول الله
alihi at-tahar ala rasulillah wa alihi at-tahar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kita aturkan terima kasih banyak kepada Ustazina Ustaz Safi Soleh yang telah membacakan kita kitab suci Al-Quran surat Al-Ghasyiyah. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi beliau, mencatat nama beliau dan juga orang tua beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bapak-bapak ibu semuanya yang ikut baca Al-Quran, semoga Allah Subhanahu wa taala dituliskan namanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang akan dijumpai oleh malaikat dari berbagai macam pintu. Kita teruskan surat Al-Ghasyiyah, surat yang ke-88. Surat Al-Ghasyiyah di Kementerian Agama diberi arti hari pembalasan, tapi kalau di bahasa Inggrisnya mungkin lebih tepat ya, lebih mendekati the overwhelming. Kemudian turun di Mekah atau Makkiyah, jumlahnya 26 ayat dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-26. Mari kita review ayat 20 kemarin. Kita sebelumnya disuruh perhatikan onta, langit, gunung-gunung. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma falyanzuril hendaklah memperhatikan bagaimana ilal ibli kaifa khuliqat ya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi terakhir wa ilal ardi kaifa sutihat. Jadi kita disuruh perhatikan langit, memperhatikan onta, memperhatikan gunung-gunung, dan sebagainya. Untuk apa kita disuruh perhatikan? Kita sudah bahas sebelumnya bahwa semuanya itu pernah ditawarkan oleh Allah SWT kepadanya yang disebut dengan al-amanah. Al-amanah inilah yang nanti kemudian satu pada tingkat yang lebih awal namanya fitrah atau akal. Lalu kemudian akal itu kemudian kita menerima agama yang dibawa oleh nabi-nabi dan orang suci. Sehingga amanah secara internal pada diri kita adalah akal pikiran kita, setelah eksternal adalah manusia-manusia suci yang Allah amanahkan kepada kita semuanya. Itu adalah amanah. Makanya kemudian kita disuruh perhatikan langit. Artinya secara fisikal semuanya mereka lebih hebat dari kita, tetapi manusia diberikan kepadanya satu hal, yaitu akal pikiran, dan karenanya bisa mengalahkan dan mengatasi semuanya. Manusia bisa menyerap karimnya Allah, sehingga manusia bisa menjadi makhluk yang paling mulia. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan juga kita disuruh perhatikan kepada bumi bagaimana dia dihamparkan. Jadi kenapa disuruh perhatikan bagaimana dihamparkan? Karena aslinya bumi kan bulat. Ya, tetapi tidak pernah kita merasa bumi ini bulat. Bapak bisa bayangkan kalau bumi bulat dan kita merasakan bulatnya. Kalau kita merasakan bulatnya bumi, pasti kita akan pusing. Pasti kita akan tidak stabil. Pasti kita akan labil dalam kehidupan ini. Nah, untungnya bumi ini aslinya bulat, tetapi semua kita dan makhluk-makhluk yang ada di atasnya tidak merasakan bulatnya bumi tersebut. Bulatnya bumi kita bisa lihat dari muncul dan terbitnya muncul dan terbenam matahari setiap hari, dan juga bisa kita lihat bayangan bumi yang jatuh pada bulan yang menyebabkan munculnya bulan sabit yang berbeda dari malam ke malam. Itu adalah bayangan bumi yang jatuh ke bulan, dan bayangan itu adalah berbentuk bulat. Jadi bumi bisa dipastikan adalah bulat, tetapi perasaan kita tidak merasakannya bulat. Maka Allah menyuruh kita memperhatikannya. Tentu dari sisi sains, dari sisi pengetahuan, salah satu penyebab bumi menjadi hamparan adalah karena ada gravitasi. Karena gravitasi inilah yang menyebabkan kita semuanya dimanapun di permukaan bumi tertarik kepada pusatnya. Sehingga kita semuanya merasa bahwa bumi itu adalah tempat berpijak yang stabil, yang kuat, yang kokoh. Jadi wa ilal ardi kaifa sutihat. Kemudian ayat baru. Ayat barunya berkenaan dengan
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tiba-tiba berbicara tentang pemberi peringatan. Jadi Allah berfirman, "Fadzakir, maka beri peringatanlah Muhammad. Fadzakir, beri peringatanlah. Innama ini adalah muqayyad, pembatas namanya. Hanya saja, jadi tepatnya ini artinya hanya saja. Jadi tugas Nabi itu tidak keluar daripada ini. Fadzakir, beri peringatanlah, karena hanya saja wilayah penugasan kamu Muhammad hanyalah sebagai pemberi peringatan. Jadi innama anta mudzakir, hanya saja anta engkau Muhammad, antanya Muhammad adalah mudzakirun, adalah pemberi peringatan. Jadi tidak lebih dari itu. Jadi Nabi datang tidak lebih daripada memberikan peringatan. Apa sebabnya? Karena kalau lebih dari itu kan berarti telah mengintervensi keinginan dan kebebasan manusia untuk memilih. Jadi kalau sudah lebih dari itu, berarti sudah mengintervensi sifat bawaan manusia dari Allah, yaitu free will, keinginan bebas dan kebebasan untuk memilih. Jadi ada keinginan kita bebas, justru karena ada keinginan bebas, manusia bisa fujuraha, bisa takwaha, bisa jatuh ke bawah, dan bisa juga melambung ke atas. Dalam surat lain dikatakan, summaradadnahu asfala safilin, bisa jatuh ke bawah, ke asfala safilin. Tapi bisa juga ke atas, yaitu orang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau dia beriman dan beramal saleh, karena orientasinya adalah ke atas, melampaui, beyond daripada alam, ruang dan waktu, maka kemudian dia masuk dalam ketidakberbatasan, yaitu lahum ajrun ghairu mamnun. Ghairu mamnun itu artinya tidak terbatas, tidak ada limitnya, tidak ada akhirnya, tidak ada finalnya. Apa sebabnya? Karena tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Jadi tugas Nabi kita Muhammad itu adalah memberikan peringatan saja. Tidak boleh melampaui itu, karena kalau melampaui itu tadi sudah mengintervensi kebebasan manusia yang merupakan anugerah terbesar Allah kepada manusia. Justru karena kita diberikan kebebasan, supaya kebebasan itu tidak tersalahgunakan, Allah berikan kepada kita yang disebut dengan akal pikiran. Untuk apa? Untuk kita memilih dengan benar. Karena begitu memilih dengan salah, ya berarti lari ke bawah. Karena cuma dua gerakan manusia, ke atas atau ke bawah. Ke bawah fujura, ke atas takwaha. Ke bawah radadnahu asfala safilin. Ke atas ajrun ghairu mamnun. Jadi cuma dua gerakan manusia. Golongan kanan atau golongan kiri. Golongan manusia seperti itu. Jadi manusia adalah cuma dua gerakan saja. Begitu gerakannya salah, ya berarti harusnya ke atas, dia ke bawah. Jadi ayat ini mengatakan fadzakir innama anta mudzakir. Wahai Muhammad, berikanlah peringatan, karena hanya saja kamu hanyalah pemberi peringatan. Tidak lebih dari itu. Baru kemudian, ini orang-orang jemaah sekalian, ini kan semuanya adalah hamba Allah. Jadi yang lalu lalang ini di kota-kota, di desa-desa, ini adalah hamba Allah semuanya. Artinya Allah menciptakan mereka. Karena Allah menciptakan mereka, Allah mencintai mereka. Allah berikan kepada mereka juga seperti Allah berikan kepada kita, yaitu fitrah, akal pikiran, kebebasan untuk memilih, dan kebebasan untuk berkehendak. Semuanya Allah berikan kepadanya, persis sama dan diberikan kepada kita. Maka orang yang lalu lalang dimanapun, di kota-kota, di desa-desa, adalah semuanya adalah hamba Allah dan umat Muhammad setelah Nabi Muhammad kita diutus sebagai Nabi terakhir, Khatamun Nabiyyin. Maka semuanya adalah umat Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad hanya diberikan wewenang untuk memberi peringatan dan tidak untuk memaksanya. Lasta alaihim bimusaitirin. Lasta, kamu bukanlah alaihim terhadap mereka bimusaitirin. Jadi Nabi tidak berhak untuk memaksa mereka ini. Lasta. Kata lasta itu, kamu tidak punya wewenang, kami tidak punya hak atas mereka bimusaitirin. Kata musaitirin itu otoritas, kekuasaan. Jadi otoritas musaitirin sini adalah kekuasaan, authority. Kamu tidak punya authority terhadap mereka dalam pengertian memilih. Ya.
Otoritas Nabi apa? Muzakir, memberi peringatan saja. Jadi tidak boleh ada indikasi sedikit apapun dalam diri Nabi untuk memaksakan kehendaknya kepada manusia, walaupun manusia itu adalah umatnya sendiri. Seluruh manusia adalah umatnya, dan seluruh manusia adalah hamba Allah SWT. Tetapi kendati demikian, Allah tidak berikan wewenang kepada Nabi untuk memaksa mereka. Jadi coba kita renungkan Pak sekalian. Seluruh manusia hamba Allah. Seluruh manusia umat Nabi Muhammad. Tetapi Allah yang punya otoritas tertinggi, otoriti paling tinggi, tidak memberikan izin kepada nabinya untuk memaksakan kehendaknya kepada manusia. Jadi ini adalah pelajaran bagi kita bahwa kita harus menghargai pluralitas. Kita harus menghargai keberagaman. Kita harus menghargai kemajemukan. Karena kemajemukan itu adalah ciptaan Allah juga. Kehendak Allah juga. Jadi oleh sebab itulah Nabi datang hanya memberi peringatan dan tidak lebih dari itu. Lasta alaihim bimusaitirin. Jadi kalau musaitirin itu adalah sebetulnya kekuasaan. Kamu tidak punya kekuasaan atas mereka. Setiap orang berkuasa atas dirinya sendiri. Bahkan pasangan hidupnya tidak bisa memaksa orang itu. Nabi Nuh tidak bisa memaksa istrinya. Nabi Lut tidak bisa memaksa istrinya. Asia tidak bisa memaksa suaminya, Fir'aun. Nabi Nuh tidak bisa memaksa anaknya, dan seterusnya. Apa sebabnya? Setiap manusia mempunyai otonomi terhadap dirinya masing-masing. Otonomi itu otonom. Jadi manusia itu punya otonom terhadap dirinya. Jadi dia bersifat otonom, mandiri terhadap dirinya masing-masing. Dialah yang menentukan nasibnya. Dan Allah hanya telah menentukan hukum-hukum bahwa setiap pilihan manusia pasti punya konsekuensi, punya akibat. Kalau memilih A, akibatnya ini, memilih B, akibatnya ini. Kalau kufur, akibatnya ini, syukur, akibatnya ini. Jadi sudah disebutkan akibat-akibatnya. Tinggal manusia memilihnya. Dan kalau mereka memilih A dan dapat akibat A, ya tentu tidak boleh tidak boleh menyalahkan Tuhan. Apa sebabnya? Karena itu adalah pilihan mereka sendiri. Nah, cuma sebagai kata-kata lasta alaihi bimusaitirin di sini adalah bisa kita menggunakan bahasa-bahasa lain, ya, bahasa-bahasa lain, ataukah kata-kata lain dalam Al-Quran. Karena musaitirin ini hanya ada 2 dalam Al-Quran. Ini kita temukan di dalam surat Ali Imran nih, ya. Ini kita temukan di sini kata-kata ya musaitirin. Musaitirin itu ada 2 kata dalam Al-Quran. Jadi kita baca dulu di surat Ali Imran, ya. Allah berfirman, ya, fa'in hajuka, apabila mereka mendebat kamu, berhujjah. Haju itu berhujjah. Apabila berhujjah kepada kaum Muhammad, mendebat kamu, fakul, maka katakanlah, aslamtu, saya hanya menyerahkan wajahku lillah, kepada Allah. Wa manittaba'ani, dan siapa saja mengikuti kepadaku. Jadi yang disebut dengan pengikut Nabi itu, atau pengikut Nabi siapapun, adalah berprinsip aslamtu wajhi lillah. Aku menyerahkan, mengislamkan, mendamaikan wajahku kepada Allah. Wajhiya lillah, wajahku kepada Allah. Dan itu juga yang dilakukan oleh ittaba'ani, orang-orang yang mengikutiku. Wa man ittaba'ani. Wakul, dan katakanlah lilladina, kepada orang-orang utul kitab, yang diberikan kitab suci. Wal ummiyin, dan juga al-ummi, yaitu penduduk Mekah. Aslamtum, apakah kalian telah menyerahkan dirinya kepada Allah? Aslamtum, berserah diri kepada Allah. Fa'in aslamu, kalau mereka telah berserah diri kepada Allah, faqad ihtadaw, maka mereka dapat petunjuk. Jadi Bapak bisa lihat ini, syarat untuk dapat petunjuk adalah masing-masing kita berserah diri kepada yang esa, yang tunggal. Karena syaratnya adalah fa'in aslamu, apabila mereka telah berserah diri, maka mereka akan dapat petunjuk, ihtadaw. Sebaliknya, wa in tawallaw, apabila mereka berpaling, fa innama alaikal balagh, maka tugas kamu hanyalah al-balagh. Jadi mirip tadi, lasta alaihim bimusaitirin. Artinya apa? Ini memberikan batasan, fa innama, hanya saja.
tugas kamu, alaika, kewajiban atas Muhammad adalah al-balagh, menjadi penyampai saja. Jadi fa innama alaikal balagh, kewajiban kamu hanyalah al-balagh, menyampaikan. Kalau tadi dikatakan lasta alaihim bimusaitirin, fadzakir innama anta mudzakir, beri peringatan, kamu hanyalah pemberi peringatan, tidak lebih dari itu. Kalau di sini fa innama alaikal balagh, kewajiban kamu Muhammad hanyalah al-balagh, menyampaikan. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah lah yang maha melihat terhadap hamba-hambanya. Jadi Allah lah yang melihat hamba-hambanya. Kemudian kita lihat surat Al-Maidah ayat 92. Wa atiullaha, taatlah kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Wahzaru, berhati-hatilah. Maksudnya berhati-hatilah dalam hal melanggar ini. Jadi taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan berhati-hatilah. Karena begitu kita tidak taat kepada Rasul, hakikatnya tidak taat kepada Allah. Dan ketika kita tidak taat kepada Allah, sama dengan melawan penguasa tunggal. Dan itu sama dengan membenturkan kepala ke tembok. Fa'in tawallaitum, kalau kalian semuanya berpaling, fa'lamu, maka ketahuilah. Jadi kalau kalian berpaling, ketahuilah. Annama, ini tulis lagi annama di sini. Ala rasulina, kewajiban Rasul kami adalah al-balagh al-mubin. Hanya maksudnya menyampaikan. Jadi sama dengan di sini tadi juga. Ya, dikatakan bahwa kalau kamu berpaling, lasta alaihi bimusaitirin illa man tawalla kafar. Kecuali terhadap mereka yang berpaling dan kufur, nanti ada di belakang. Ya, illa man tawalla kafar. Kalau mereka berpaling dan kufur, itu bukan urusan Nabi lagi, tapi urusan Allah SWT. Mirip dengan ini. Ya, kalau kalian berpaling, ya tahulah sendiri konsekuensinya. Sedangkan kamu harus tahu bahwa Nabi kami, Rasul kami, kewajibannya hanyalah al-balagh al-mubin. Sebatas itu saja, tidak lebih. Ya. Kita lihat surat An-Nahl, surat 1682. Fa'in tawallau, kalau kalian berpaling, fa'in nama, ini selalu ada kata innama di sini Pak sekalian. Coba lihat karakternya. Innama. Artinya yang namanya Nabi dan seluruh pewaris Nabi, para ulama, para ustadz, tidak boleh memberikan tekanan pada kata-katanya, retorikanya, bahasanya untuk memaksa orang lain. Karena kewajibannya hanyalah al-balagh al-mubin. Fa'in tawallau, kalau mereka berpaling, fa'in nama, maka bahasanya alaika, kewajiban kamu Muhammad, tugas kamu adalah al-balaghul mubin, hanyalah menjadi penyampai dengan penyampaian yang nyata, yang terang benderang. Cuma sampai segitu saja. Jadi Bapak lihat sudah berapa ayat kita lihat, selalu ada kata fa'in nama di sini. Innama itu selalu memberikan batasan. Sama ketika Allah mengatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Nah, innama di situ artinya membatasi bahwa hanya saja yang Allah jadikan sebagai maksum atau maksumin itu adalah dari kalangan ahlul bait. Ya. Yang disucikan dengan sesuci-sucinya, dihilangkan kotoran-kotoran dari jiwanya. Nah, ini muncul lagi fa'in nama alaikal balaghul mubin. Hanya saja kewajiban engkau Muhammad hanyalah al-balaghul mubin. Hanyalah penyampai yang nyata saja. Jadi penyampai yang nyata. Surat An-Nur, kita lihat lagi surat An-Nur. Ya. Qul, katakanlah Muhammad, ati'ullaha, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Fa'in tawallau, apabila kalian berpaling, ya, maksudnya tidak patuh, maka fa'in nama ini sama. Fa'in nama hanya saja alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Jadi kalau kalian berpaling, ketahuilah bahwasanya alaihi, kewajiban ar-rasul ini Nabi, alaihi itu kewajiban ar-rasul adalah ma hummila apa yang ditugaskan padanya. Wa alaikum ma humiltum, dan kewajiban kalian mempertanggungjawabkan apa yang kalian pikul. Jadi artinya kata-kata ini kita hanya memikul beban kita masing-masing. Beban Nabi berkewajiban dipikul sendiri oleh Nabi. Beban kita sendiri yang berkewajiban memikulnya ini. Fa innama alaihi ma hummila. Hummila itu adalah yang dibebankan kepadanya.
Jadi Nabi itu hanya mempertanggungjawabkan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita manusia yang lain ini adalah juga bertanggung jawab atas beban kita sebagai manusia. Jadi wa alaikum ma humiltum. Apa beban kita? Kita telah mengaku di hadapan Allah, bala syahidina. Kami bersaksi bahwa kamu Tuhan adalah Tuhan kami. Syahidina. Jadi inilah yang kita pertanggungjawabkan. Jadi ini ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak dalam Al-Quran. Ya, la taziru waziratun wizra ukhra, itu mirip. Orang tidak mungkin memikul beban orang lain. La taziru waziratun wizra ukhra. Jadi wazir itu, pemikul itu atau penanggung jawab tidak mungkin mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain. La taziru waziratun wizra ukhra. Jadi wizra ukhra, beban orang lain, tanggung jawab orang lain, bukan kita yang pertanggungjawabkannya. Lalu siapa yang bersangkutan? Di ayat lain dikatakan lakum a'malukum walana a'maluna, atau lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi amal perbuatan kami adalah tanggung jawab kami, amal perbuatan kalian juga adalah tanggung jawab kalian. Nah, ini semuanya menjelaskan kepada kita betapa indahnya Al-Quran itu di dalam pluralitas, dalam perbedaan itu. Perbedaan itu sudah pasti ada, niscaya, itu semast. Nah, karena itu adalah kemestian, maka tugas kita lah yang memelihara kemestian itu dengan cara saling memberi peringatan, wasiat, tetapi hanya sekedar memberi peringatan. Tidak lebih dari itu. Tidak boleh ada indikasi, tidak boleh ada nada dalam pembicaraan kita memaksakan pendapat, keyakinan, agama kepada orang lain. Apa sebabnya? Setiap orang bersifat otonom terhadap dirinya masing-masing. Mereka lah yang bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Maka mereka lah yang berhak menentukan ABCD-nya kehidupan. Mereka lah yang berhak dan memilih ABCD. Karena mereka juga lah nanti di akhirat yang bertanggung jawab atas pilihan ABCD-nya tersebut. Seperti dalam ayat ini, fa'innama alaihi ma humila, hanya saja kewajiban Nabi adalah apa yang dibebankan kepadanya, waalaikum ma humiltum. Wa in tuti'uhu, tetapi apabila kalian mentaati sang Rasul, wa in tuti'uhu, hu-nya Rasul, tahtadu, kamu akan dapat petunjuk. Jadi kalau mengikutinya dapat petunjuk. Jadi tidak ada paksaan. Ya. Di tempat lain dikatakan la ikraha fid-din. Baru diulangi lagi, Pak Ustaz, kan sudah cukup sebetulnya ini. Ini fa innama alaihi ma humila alaikum, fa innama alaihi ma humila wa alaikum ma humiltum. Sudah cukup sebetulnya, tapi ditambah lagi. Wa ma alar rasul, ini tinggal ma di sini karena sudah ada di sini fa innama wa ma alar rasul illa, dan tiadalah kewajiban rasul illa kecuali al-balagh al-mubin, hanya menyampaikan saja. Nah, jemaah sekalian, kalau ini kita semua amalkan kan enak sebetulnya dalam beragama ini. Tidak perlu kita tidak perlu kita bergesekan, tidak perlu kita berbenturan dengan kelompok dan agama lain. Kita semuanya menjalankan agama yang kita yakini dengan sebaik-baiknya. Artinya semua orang beragama, jadilah beragama pada agamanya dengan baik. Kalau kita Muslim, jadilah Muslim yang baik. Kalau Kristiani, jadilah Kristiani yang baik. Kalau dia Yahudi, jadilah Yahudi yang baik. Kalau dia Hindu, jadilah Hindu yang baik. Kalau dia Buddha, jadilah Buddha yang baik. Seraya menghormati pluralitas tersebut. Dan yang kedua adalah dengan tetap mengaktualkan kerinduan kita kepada kebenaran. Karena setiap orang Allah Subhanahu wa taala simpankan pada dirinya sebuah chips, yang di dalam chips itu berisi hal-hal yang sangat mendasar, yang sangat substantif, diantaranya adalah kerinduan untuk mendapatkan kebenaran. Nah, kerinduan ini harus kita eksplor terus-menerus, harus kita daya gunakan terus-menerus, sehingga benar-benar kita bergerak dari satu keadaan kepada keadaan berikutnya, yang dalam ilmu tasawuf atau ilmu irfan disebut dengan ahwal dan maqamat. Maqamat itu artinya menunjukkan tingkatan-tingkatan, maqam-maqam. Jadi manusia itu pasti menaiki satu makam kepada makam berikutnya, satu tingkatan ke tingkatan berikutnya, satu level ke level berikutnya, satu stage ke stage berikutnya. Nah, jadi itu manusia melakukan. Dan Allah, kita sudah baca di surat sebelumnya, ya, bahwa
latar kabunna tabakan antabakin, latar kabunna tabakan antabakin. Di dalam menjalani kehidupan rohani kita, spiritual kita, maka kita selalu meningkat dari satu stage ke stage berikutnya, satu level ke level berikutnya, satu tingkatan ke tingkatan berikutnya, satu maqam ke maqam berikutnya. Semua orang harus kita hargai perjalanannya. Jadi kalau misalnya kita merasa ada di stage 5, tidak boleh kita merendahkan mereka yang berada di stage 1. Orang yang berada di stage 5 atau ke level 5, lalu merendahkan orang yang berada di level 1, sama dengan orang yang berada di university, tapi merendahkan anak SD. Tidak boleh, kenapa? Ya namanya anak SD memang harus belajar di SD. Tidak cocok kalau langsung masuk di universitas. Justru dia akan tersiksa, menderita. Nah, begitulah juga kalau kita sudah ada di universitas, duduk lagi di SD kelas 1, elementary school, ya kita akan menderita juga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, menghormati makamnya masing-masing. Setiap makam itu ada kondisinya, ada halnya, disebut dengan ahwal. Jadi setiap, maksudnya SD itu punya keadaannya sendiri, punya suasana keilmuannya, sudah punya suasana jiwanya sendiri. Yang di university punya suasana keilmuannya dan punya suasana hatinya sendiri juga. Nah, ini masing-masing ada tingkatannya. Jadi kita tinggal menghormati. Kita tinggal menghormati perjalanan kita masing-masing. Perjalanan inilah yang disebut dengan al-asfar al-arba'ah fil aqliyah. Jadi ini disebut dengan perjalanan 4 kalau dalam versinya Mullah Sadra. Jadi kita ulangi, wama ala rasul illal balagul mubin. Tiadalah kewajiban rasul kita, kami adalah kecuali al-balagul mubin. Kita ambil satu ayat lagi, surat 2 ayat lagi ya, Tur ya. Supaya kita menyaksikan ini banyak sekali dalam Al-Quran. Kita ambil secara acak saja. Am indahum khazainu rabbika. Tadi kata-kata mustaitirun ini. Ya. Am indahum, apakah di sisi mereka khazainu rabbik? Apakah mereka punya otoritas mutlak terhadap kekayaan Tuhan? Khazain itu kekayaan, perbendaraan. Ya. Apakah mereka punya otoriti terhadap perbendaraan Tuhan? Tentu saja tidak. Atau am humul mustaitirun, musaitirunnya. Am humul musaitirun. Ataukah mereka punya kekuasaan ini? Musaitirun itu adalah kuasa tadi, otoriti tadi. Ya, wewenang. Kita tidak diberikan wewenang itu. Jadi makanya tadi katakan lasta alaihim bimusaitirin. Nabi ataukah kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Lasta alaihim bimusaitirin. Jadi ajaran agama ini benar-benar menghargai pluralitas. Inilah menurut saya, Bapak Ibu jemaah sekalian, yang menunjukkan bahwa Islam itulah yang paling tinggi penghormatannya kepada pluralitas, kepada kemajemukan, kepada kejamakan. Ya, karena di dalam kejamakan itulah sebetulnya kita menyaksikan keindahan. Bahkan dalam ilmu irfan atau tasawuf dikatakan bahwa di dalam jamak itulah kita menyaksikan yang tunggal, dan di dalam yang tunggal itulah kita menyaksikan yang jamak. Al-wahda fi ainil kathra wal kathra fi ainil wahda. Jadi seperti itu. Jadi am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Seperti itu. Kita lihat lagi satu ayat surat At-Taubah. Fa in tawallau, apabila mereka berpaling, fakul, maka kata-katalah Muhammad, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Jadi kita mulai dari awal dulu ya supaya jelas ini. Ini sebetulnya tentang Nabi nih. Dari ayat 128 ini. Allah berfirman, laqad ja'akum, sungguh datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, min anfusikum, dari kalian sendiri, maksudnya manusia seperti kita. Dan Nabi sudah menyampaikannya di surat lain. Ketika Allah berfirman, qul hadhi, maaf, innama ana basyar, qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah Muhammad, innama, hanya saja, ana, saya, aku, basyarun, manusia biologis, basyarun mislukum, seperti kalian. Bedanya yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Nah, di sini katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh datang kepada kalian seorang rasul min, dari anfusikum, diri kalian sendiri. Ya. Apa yang membedakan beliau dengan kita? Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat baginya atas anitum, hal-hal yang mendatangkan penderitaan bagi kita. Apakah yang mendatangkan penderitaan bagi manusia itu? Tidak ada uang? Bukan. Tidak ada rumah? Bukan.
Bahwa memang ada orang menderita karena tidak punya uang dan rumah, iya, tetapi penderitaan paling berat adalah ketika manusia tidak mengenal Tuhannya. Ketika manusia tidak mengenal Tuhannya, walaupun hartanya banyak, dia bisa menjadi gila, stres, depresi, dan banyak lagi penyakit-penyakit mental lainnya. Banyak lagi mental disorder lainnya. Jadi penyakit yang paling berbahaya itu adalah ketidakmengenalan Tuhan, tidak ma'rifat kepada Rabb-Nya, tidak ma'rifat kepada Allah. Semua yang dibicarakan dalam Al-Quran seperti afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufiat, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa nusilat, fasutihat. Ataukah kenapa manusia tidak memperhatikan dari mana diciptakan? Afala yanzuruna mimma khuliq. Apakah dia tidak memperhatikan dari mana dia diciptakan? Khuliqa mimma indafiq. Dia diciptakan dari air yang terpancar. Untuk apa semuanya? Itu supaya kita mengetahui bahwa kita ini ada permulaannya, ada yang mengadakannya, ada yang menciptakannya, ada yang mewujudkannya. Kita tidak terjadi begitu saja. Sehingga anitum di sini adalah ketika kita tidak mengetahui root kita, akar kita, dari mana kita berasal. Jadi inilah penderitaan. Jadi azizun alaihi ma anitum. Terasa berat baginya Nabi atas penderitaan kalian, karena penderitaan paling besar manusia tadi itu alaikum, ingin sekali dia agar kita semuanya keluar dari penderitaan itu. Nabi ingin agar kita semuanya ma'rifat kepadanya. Nabi ingin agar kita semuanya mengangkat hijab-hijab yang membatasi antara jiwa kita dengan Rob kita. Pada saat yang sama, bil mu'minina rauf rahim. Terhadap orang mukmin dia penyantun dan penyayang. Bil mukminin, terhadap orang-orang mukmin dia penyantun, rauf, ya, penyantun, rahim dan penyayang. Baru itu tugas Nabi. Kalau kalian berpaling ini fa in tawallau, tapi apabila kalian berpaling, membelakang, menolak, maka katakanlah Muhammad. Maksudnya apabila mereka, Muhammad. Mereka itu artinya apabila mereka manusia, umatmu itu, hambaku itu berpaling, membelakangi kamu, fakul, maka katakanlah hasbi Allah. Jadi ayat-ayat ini tidak membuka peluang bahwa kita harus marah. Nabi pun dikatakan tidak perlu marah, Muhammad, cukup mengatakan hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku, hasbi. Cukuplah Allah bagiku. La ilaha illahu, karena tidak ada ilah selain dia. Jadi justru penolakan di dalam suasana plural itu mengantarkan kepada ketunggalan. Ini kan apa namanya, tawallau, mereka berpaling, yang tadi disebut di sini dengan kum di sini, ya, kada ja'akum, kumnya manusia di sini, manusia dengan berbagai macam beragam suku, bangsa dan agamanya itu, kalau mereka berpaling, maka ujung-ujungnya katakan cukup Allah bagiku dan la ilaha illahu. Apa artinya? Bahwa semuanya itu walaupun mereka menolak kita, menolak Nabi, ujung-ujungnya akan kembali kepada Allah SWT, karena semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah lagi. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku bertawakal, kepadanya lah aku mewakilkan diri, kepadanya lah aku menggantungkan diri. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dia adalah Rabb al-arsyil azim, artinya dialah Rabb dari sumber dari segala-galanya. Segala-galanya bersumber kecuali Allah, dan sumbernya selain Allah adalah Allah itu sendiri. Jadi satu-satu yang tidak bersumber adalah Allah, karena dia abadi, dia azali, dia sejak awal sudah ada, al-awwal wal akhir, al-zahir wal batinu, maka kita lah yang bersumber. Kita bersumber dari yang sudah ada sebelumnya, dan sumber kita adalah Rabb al-Arsh al-Azim. Jadi dialah sumber kita. Nah, jemaah sekalian, inilah yang harus kita yang harus kita camkan berkenaan dengan ini. Karena ini adalah ayat ini menarik. Jadi, dan ini ayat kita sampaikan tadi turun di Mekah. Berarti kan sejak dari awal Nabi sudah mengingatkan umatnya atau kaumnya supaya jangan sampai memaksa orang lain. Karena memaksa itu adalah keluar daripada pakem kemanusiaan. Manusia itu harus melakukannya secara sukarela. Ya. Jadi lasta alaihim bimusaitirin. Kamu tidak punya hak untuk memaksa mereka, untuk berkuasa atas mereka.
illa man tawalla wa kafar, kecuali terhadap mereka yang berpaling dan kufur, ingkar. Nah, ayat berikutnya adalah itu urusan Allah. Ini adalah contoh-contoh yang paling konkret. Kalau dia nanti man tawalla wa kafar, ya Allah sendiri yang menyiapkan ini. Ini sama dengan pembahasan kita di surat Al-Insan. Inna atadna lil kafirina salasilat wa aglala wa saira. Ya. Fayu'adzibuhullahu adzabal akbar. Jadi illa man tawalla wa kafar. Siapa yang punya tanggung jawab? Ini kita lihat. Ini pelakunya, failnya di sini adalah Allah di sini. Ya. Jadi bukan kita yang mengazab. Fayu'adzibuhullah. Allah lah yang mengazab mereka. Allah lah yang akan menyiksa mereka. Allah lah yang akan menghukum mereka. Jadi kita artikan saja yu'adzib di sini menghukum. Jadi illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Jadi ayat ini Bapak sekalian menarik sekali ya, karena dari atas itu kan dua jenis manusia, yaitu wujuhu yaumaidin khasyia dan wujuhu yaumaidin naimah. Ya. Artinya ada dua pilihan kita mau memilih wujuhu yaumaidin khasyia atau kita memilih wujuhun yaumaidin naimah pada saat itu. Nah, Nabi datang untuk mengingatkan kita agar kita memilih wujuhu yaumaidin naimah dengan kriteria-kriterianya. Bagaimana kalau mereka menolak? Nah, Allah mengatakan, bukan urusan kamu. Lasta alaihim bimusaitirin. Lalu apa tugas Nabi? Fadzakir innama anta mudzakir. Karena Bapak sekalian kan menarik ini kalau Bapak baca dari atas. Dari hal ataka hadisul ghasyya wujuhu yaumaidin khasyya amilatun nasib dan terusnya. Sampai pada tadi afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutiat. Fadzakir, tiba-tiba kan masuk di situ Bapak sekalian. Kalau kita lihat itu kan kok bisa tiba-tiba pindah ke situ? Memperhatikan gunung, memperhatikan langit, memperhatikan bumi dan sebagainya, tiba-tiba fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin. Wahai Muhammad, beri peringatan, kamu hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim, saya tidak berikan otoritas kepada kamu untuk berkuasa atau memaksa mereka. Lasta alaihim bimusaitirin. Lalu bagaimana kalau dia menolak dan kufri Allah? Illa man tawalla kafar, itu urusan saya kata Allah. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Allah lah nanti yang akan menghukum mereka dengan hukuman yang besar. Jadi bukan urusan kita Bapak sekalian. Urusan hukuman itu Allah yang mengurusnya, nggak usah kita. Jadi tugas kita adalah memberikan peringatan. Dan Bapak sekalian, tugas kita memberi peringatan kepada manusia itu ada dua macam. Tugas tabligh dan tugas takmil, melaksanakan. Jadi bagi kita yang dikaruniakan ilmu agama dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan, ya harus menyampaikan, menjadi guru, menjadi mubalik, menjadi khotib dan sebagainya. Menjadi pemberi wasiat dalam kata-kata tawassul bil haqqi, tawassul bis sabr. Tapi bagi kita yang tidak memiliki talenta atau kita tidak terlatih untuk itu, ya cara beri peringatan apa? Kita melaksanakan akhlak Nabi. Kalau kita berada di kantor dan di kantor kita melaksanakan akhlak Nabi, orang pasti akan nanti bertanya-tanya, itu si Bapak aku bagus sekali orangnya. Nah, pasti berkata dia karena dia adalah orang yang pengikut Nabi. Ya. Kita misalnya berdagang, kok orang itu sangat jujur, tidak pernah berindikasi untuk menipu kami sebagai pelanggan. Nah, kenapa ya? Karena dia adalah pengikut Nabi, akhlakul karimah. Nah, seperti itulah. Jadi dimanapun kita berada, kita tunjukkan adalah kita terbaik. Dia adalah yang terbaik. Karena kita sudah sampaikan ayatnya dalam surat Al-Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian orang beriman jangan pernah merasa inferior, merasa rendah. Wala tahinu wala tahzanu, jangan merasa bersedih, berduka lara. Apa sebabnya? Antumul a'launa, kamu yang paling tinggi. Ini sama dengan al-ala, the most high, the highest. Kamu adalah yang paling tinggi. Kapan? In kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman. Jadi kamu adalah orang paling tinggi. Jadi tidak perlu kita berduka, tidak perlu kita merasa minder, tidak perlu merasa inferior karena mereka itu punya banyak hal, punya segala-galanya, sementara kita biasa-biasa saja. Ingat Mas Kaiser bahagia. Kalau kita punya Allah, itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang mereka miliki. Mereka jangankan punya gelar sebagai orang terkaya menurut Forbes, majalah Forbes, bahkan menjadi pemilik segala alam semesta ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah. Jadi orang beriman harus tahu bahwa ketika dia menyimpan Allah dalam jiwanya,
ketika dia selalu menyebut Allah di dalam wiridannya, maka itu jauh lebih mulia dari apapun yang dimiliki oleh orang lain. Karena segala sesuatunya itu tidak bernilai kalau Allah tidak menciptakannya. Dengan demikian, pemberi nilai atas segala sesuatunya itu adalah terciptanya, yaitu Allah SWT sebagai penciptanya. Jadi wala tahinu wala tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Biasanya kita marah apabila mereka menolak karena kita menganggap mereka sok. Padahal sebetulnya kata Tuhan tidak perlu marah. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, maka qul hasbi Allah. Katakanlah Allah cukup bagi saya, dan Allah di sini menjawab fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Allah akan menghukum mereka dengan hukuman yang besar. Nah, jadi intinya adalah bagaimana caranya menggenggam Allah, meletakkan Allah pada jiwa kita. Karena alam semesta ini hanya ada karena Dia mengadakannya. Inna ilaina iyabahum, kata Allah. Siapapun mereka, walaupun raja diraja seperti Fir'aun, seperti Namrud, walaupun dia konglomerat atau orang kaya seperti Qarun, atau orang ilmuwan seperti misalnya seperti Bal'am misalnya, atau orang cerdik seperti misalnya Samiri misalnya, semuanya adalah kepada kami akan kembalinya. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, coba kita perhatikan ayat-ayat ini. Ya. Selalu menggunakan kata mirip ini, ilaina. Ya. Kenapa menggunakan kata ilaina ya? Bukan ilayya. Harusnya kan inna ilayya iyabahum. Kepadakulah sesungguhnya mereka akan kembali. Tapi kenapa menggunakan kata inna ilaina, kepada kami? Ya, karena kita sudah sampaikan Mas sekalian bahwa kami di sini adalah Allah dan manusia-manusia suci yang diberi otoriti. Yang tadi kita sebut dengan al-amanah, yang ditawarkan kepada langit, bumi, gunung, dan sebagainya. Tapi mereka semuanya menolaknya. Lalu kemudian yang memikulnya adalah manusia. Maka manusia harus menerima satu paket Allah dan insan-insan sempurna yang diutusnya sebagai perantara untuk kita semuanya. Maka ketika kita kembali kepada Allah, kembali juga menjumpai mereka nanti di akhirat sebagai apa? Sebagai penanggung jawab kita kalau kita menjadi umatnya, pengikutnya dalam bentuk syafaat. Maka dikatakan inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Summa inna alaina, kemudian ini ingat jelas, pertama ilaina, yang kedua adalah alaina. Jadi ila itu artinya pergi ke ujungnya akan kembali kepada kami. Inna ila ilaina, kepada kamilah. Iya bahu, mereka akan dikembalikan. Summa kemudian, maksudnya setelah kembali kepada kami, apa tugas kami? Inna alaina, kewajiban kami. Tugas kami atas mereka tadi, ini hum, adalah hisab, menghisab mereka. Memperhitungkan mereka dengan matematis, dengan perhitungan yang sangat presisi, yang sangat tepat. Jadi summa inna alaina hisabahum. Jadi dengan ayat-ayat ini Bapak Ibu sekalian, rasa-rasanya tidak ada lagi alasan untuk memaksa kehendak kita kepada orang lain, dan tidak ada juga merasa marah dan tersinggung apabila ditolak. Kenapa? Karena sudah ada jaminan dari Allah. Illa man tawalla kafar fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Kalau di dalam surat At-Taubah tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi manittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu, dan seterusnya. Jadi kalau mereka berpaling, ya katakanlah hasbiyallah. Cukup Allah bagiku, dan aku hanya bertawakal kepadanya. Alaihi tawakkaltu. Ya. Kepadanya lah aku bertawakal, dan bukan hanya nabi tetapi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi semua orang mukmin harusnya bertawakal seperti itu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, atau wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah lah bertawakalnya siapa saja yang bertawakal. Nah, kalau ayat-ayat ini kita kumpulkan dan satukan dan jadikan sebagai watak, karakter, sifat kita dalam jiwa kita, maka hidup ini enak, Pak Ustaz. Tidak perlu kita merasa sumpek atau sempit dadanya melihat orang lain berbeda dengan kita. Ya.
berbeda berbeda agamanya, berbeda keyakinannya, berbeda ideologinya, berbeda lifestyle-nya, berbeda mindset-nya, berbeda apa saja, berbeda mazhabnya dalam beragama, tidak perlu. Karena apa? Ya masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La taziru waziratun wizra ukhra. Lana a'maluna walakum a'malukum. Inilah inti daripada surat Al-Ghasyiyah ini, karena ini adalah dijadikan sebagai penutup atau kesimpulan. Jadi artinya apa jemaah sekalian, bisa kita simpulkan bahwa kalau kita ingin masuk dalam kategori wujuhun yaumadzin na'imah, maka kita harus berwilayah kepada orang yang Allah berikan kepadanya kenikmatan wilayah. Dan kalau kita berwilayah atau ikut kepada mereka, tandanya adalah tidak perlu merasa perlu untuk memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ya, lasta alaihim bimusaitir, ini adalah kepada orang yang disebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim, tidak memaksakan kehendaknya. Jadi fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin. Kita tidak diberikan otoritas untuk memaksakan agama kepercayaan kita kepada mereka. Ayat lain mengatakan la ikraha fiddin. Di ayat lain dikatakan marilah beramal sesuai dengan sesuai dengan talenta dan pilihannya masing-masing. Adapun nanti yang menghakimi kita di akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita di dunia ini. Supaya apa? Supaya kehidupan kita berjalan dengan tentram, aman, damai. Karena itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun kita membuat negara Islam besar, tapi kalau kita sendiri ribut, ya tetap aja orang lari dari kita. Coba lihat pengungsi-pengungsi yang ada di Indonesia, seperti misalnya dari Afghanistan, itu kan rata-rata dari negara Islam. Lalu kenapa mereka mengungsi padahal dia negara Islam juga? Maksudnya negara mayoritas Islam juga. Ya sederhana, karena mereka itu tidak aman negaranya. Ya. Lalu kenapa mereka ingin ke Australia? Ingat, pengungsi Afghanistan atau dari negara lain ke Indonesia itu hanya sekedar penampungan saja. Mereka sebetulnya tujuannya adalah negara ketiga. Dalam hal ini kebanyakan pengen pergi ke Australia misalnya. Pertanyaannya, kenapa mereka pengen pergi ke Australia? Padahal kan bukan negara Muslim. Ya sederhana, karena aman, ketentraman. Jadi jemaah sekalian, sebagai keamanan dan ketentraman itulah yang menjadi modal utama di dalam keberagamaan. Dan atas dasar keamanan itulah yang diembankan Allah di dalam nama kata iman dan Islam itu. Jadi orang Islam adalah orang yang mendatangkan kedamaian, dan orang beriman, orang yang mendatangkan keamanan bagi lingkungan di sekitarnya. Maka apa salah satu cara untuk kita tidak ribut? Yaitu tadi, lasta alaihim bimusaitirin. Kita tidak boleh memaksa orang lain. Fa'in tawallau, kalau mereka illa man tawalla wa kafar, kalau mereka berpaling dan kufur, bukan urusan kita. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum, karena mau kemanapun mereka akan kembali kepada kami. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian kewajiban dan tugas kamilah untuk menghakimi, menghitung, dan menghukum mereka. Jadi jemaah sekalian, dengan membaca ayat-ayat ini kita tenang di dalam perbedaan kita. Tidak perlu kita sampai ribut-ribut hanya gara-gara tahlilan, ribut-ribut gara-gara mauludan, ribut-ribut gara-gara macam-macam. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita, marilah kita hidup rukun dan damai di antara anasir-anasir yang berbeda ini, karena perbedaan itu adalah kemestian, emas, dan kemestiannya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan surat Al-Ghasyiyah ini adalah bisa mengingatkan kita bahwa ternyata sikap kita terhadap sesama akan menentukan wajah kita di akhirat. Karena memang kalau kita berbeda pendapat, kalau kita misalnya tidak menerima pendapat atau kehadiran orang lain, wajah kita biasanya muram, ya, merasa marah. Itu khasyah, wujuhu yaumidzin khasyah. Tapi kalau kita menerima orang lain, walaupun berbeda pendapat dengan kita, berbeda agama, maka wajah kita menjadi ceria. Menjadi ceria wajah kita. Enak. Maka wujuhu yaumidzin na'imah. Yang ingin bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan Pak. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim.
konklusi ringkas cara batinnya, seluruh ayat-ayat yang Ustaz kupaskan pada petang ni disimpulkan kepada min anfusikum azizun alaihi ma'anittum tadi dan sampai akhir ayat. Apakah ini semua telah ditajalikan dengan sempurnanya Imam Hussein AS di Karbala secara bertubi-tubi, sebab ternampak jelas bahawa nafs yang kamilah tadi telah berada di makam penyaksian panak dan bakak. Mereka tak lagi terkesan dengan apa-apa yang orang-orang nafs amarah tadi tak nampak. Dan ini perbezaan antara kenapa depan mata kita Muawiyah tusuk Mashaf Al-Quran yang menjadi kembar kepada Imam Hussein ditusuk oleh Yazid di Karbala. Beri pencerahan antara dua lautan masin dan tawa ni, Ustaz, supaya kami menerima teguran secara tulung hati terdalam tadi, Ustaz. Puan-puan, ma'azubatun semua. Barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa seekor onta saja yang ditunjuk oleh Nabi Saleh, dan itu artinya ditunjuk oleh Allah, jadi bisa kita katakan dipilih oleh Allah melalui Nabi Saleh, itu kemudian diabadikan di dalam Al-Quran dengan kemuliaan. Seekor onta diabadikan dengan kemuliaan. Apa kemuliaannya? Disandarkan Allah padanya. Naqatullah. Sama dengan Rasulullah. Itu kan dia sandarkan kepada Allah. Bahwa kita semuanya makhluk Allah, iya. Tetapi hanya manusia-manusia tertentu yang Allah sandarkan kata ibad kepada dirinya. Ibadullah itu tidak banyak. Ya, ibadullah atau ibadur rahman. Ya, itu tidak banyak. Seperti aina yashrabu ya ibadullah. Nah, itu kan disandarkan kepada Allah. Ya, ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi, dan seterusnya, itu kan semuanya adalah sifat-sifat mulia. Nah, berkaitan dengan onta Nabi Saleh itu disandarkan kepada Allah. Naqatullah. Ya. Dan ketika onta itu dibunuh, langsung Allah tadi, seperti tadi kata-kata illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahu al-adzabal akbar. Allah memberikan azab yang sangat besar, padahal cuma gara-gara onta. Apa sebabnya kira-kira? Karena pada onta itu telah menyatu dengan Allah dengan kata-kata naqatullah. Jadi mengganggu onta itu hakikatnya mengganggu Allah. Lalu bagaimana dengan cucu Nabi Al-Husain, Bapak Ibu sekalian? Tidak ada satupun yang bisa menemukan kekurangannya. Bahkan musuh-musuhnya sekalipun, seandainya punya kekurangan, punya kehilafan, pasti di blow up oleh Yazid pada saat itu dan konco-konconya. Yazid tapi kenapa tidak di blow up? Karena tidak bisa menemukan kekurangan. Kenapa? Menunjukkan bahwa Imam Hussein itu secara faktual pun memang adalah maksum. Jadi maksum itu bukan hanya secara konseptual, tetapi secara faktual juga adalah maksum. Nah, jemaah sekalian, mari kita lihat apa tindakan seorang maksum ketika memberikan nasihat atau ketika berada dalam suasana yang sangat genting, kritis. Pada saat Imam Hussein ini meninggalkan Mekah dan pergi ke Kufah, lalu siapa yang menghalangi di sana? Satu pasukan yang dipimpin oleh Al-Hur. Tapi Bapak jemaah sekalian, walaupun Al-Husain itu adalah tahu kalau dia dikepung, dipersulit, tidak boleh mendekati sungai Efrat. Tetapi pernahkah Imam Hussein menunjukkan kemarahannya kepada Al-Hur? Sama sekali tidak. Kalau kita membaca dialog-dialognya Pak sekalian, bayangkan ini panglima perang yang ditugaskan untuk menghalang-halangi dan membunuh Imam Hussein bisa memperlakukannya seperti sahabat dalam perjalanan itu. Padahal ini Al-Hur ini menghalang-halangi Al-Husain. Menghalang-halangi Imam Hussein untuk sampai kepada air. Menghalang-halangi Imam Hussein untuk sampai ke tujuannya. Nah, tetapi selalu Imam Hussein itu memperlakukannya sebagai sahabat. Jadi dua kuda ini selalu beriringan berjalan. Dengan dialog yang sangat indah, tidak ada emosi, tidak ada amarah. Imam Hussein itu selalu menasihati Al-Hur. Ya. Menasihati dengan baik. Bahwa kalau kamu membunuh kami, nanti apa yang kalian katakan nanti di hadapan Allah dan kepada datuku, coba. Bahasanya, suaranya datar, dan itu kudanya berdampingan, kayak bersahabat, ya.
Luar biasa. Padahal Imam Hussein ini adalah calon pembunuhnya dia. Dia adalah panglima yang diutus untuk menghalang-halangi dia. Imam Hussein tidak pernah menunjukkan amarah kepadanya, tapi dengan dialog yang sangat indah. Artinya apa? Ayat-ayat yang kita baca dalam surat Al-Ghasyiyah tadi, itu sudah tersifati olehnya. Yaitu fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar. Itu yang selalu disampaikan oleh Imam Hussein kepada Al-Hur. Dan justru karena tutur kata Imam Hussein yang lembut, nasihat-nasihatnya yang mengena di dalam jiwa, yang pada titik-titik yang sangat kritis, pada sesaat lagi terjadi perang, Al-Hur berubah keputusannya. Luar biasa. Ini kan menunjukkan bahwa benar-benar itu bukan kekuasaan kita untuk memaksa orang. Itu urusannya yang bersangkutan dengan dirinya dan Allah. Nah, maka yang terjadi di sana, tajalli yang kita lihat di sana adalah sebetulnya pensifatan surat Al-Ghasyiyah ini pada seorang Al-Husain dan sahabat-sahabatnya yang ada di sana. Jadi wajarlah kalau kita dianjurkan memberi salam kepadanya. Ya, secara spesifik, karena di dalam salat kita sedang bisa memberikan salam kepada orang-orang seperti beliau dengan kata-kata Assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kata-kata wa ala ibadillahi sholihin itu semua insan-insan suci sebetulnya. Jadi kemudian boleh dispesifikasi dengan assalamu alal Husain wa ala Ali ibn Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Kenapa ashabul Husain? Karena yang ada di sana adalah Ali bin Husain. Yang ada di sana adalah anak-anak Imam Husain. Yang ada di sana adalah sahabat-sahabatnya saja. Dan mereka semuanya adalah benar-benar juga sudah bertajalli pada dirinya kebesaran Allah. Sehingga tidak lagi memikirkan dirinya. Tidak lagi memikirkan darahnya yang sebentar lagi tumpah. Tidak lagi memikirkan istri dan anaknya yang akan menjanda dan menjadi yatim. Tidak memikirkan. Memikirkan apa? Memikirkan Allah melalui junjungannya. Nah, jadi inilah jemaah sekalian bentuk tajalli ma'rifat kepada Allah dan wali yang secara sempurna. Di mana ketika orang mencapai derajat itu, tidak ada amarah, tidak ada emosi sama sekali, Pak Bu sekalian. Seperti tadi, lasta alaihi bimusaitirin. Atau seperti tadi, fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu. Kalau dia menolak, ya bukan urusan saya, cukuplah Allah bagi saya. Seperti itulah jemaah sekalian serbagi, harusnya kita juga mengimplementasikan ini dalam kehidupan kita, sehingga tidak hanya berhenti pada level konseptualisasi, tapi juga terwujud dalam bentuk aktualisasi. Dan aktualisasi perbuatan kita adalah terjelma dari sifat rohani kita yang telah menyerap tadi sifat-sifat yang ada pada insan-insan suci yang dibicarakan dalam Al-Quran atau di dalam riwayat-riwayat itu. Berikutnya lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kamal dulu ya, silakan. Ustaz, ini Ustaz tentang ayat alastu bi rabbikum qalu bala Ustaz. Yang terjadi perjanjian di alam roh. Hanya kita ni setelah lahir ke dunia ni Ustaz. Ya. Baru kita diberi pengetahuan tentang pernah terjadinya perjanjian di alam roh tu Ustaz. Bagaimana kita memahami Ustaz? Apakah kita terlupa Ustaz? Afwan Ustaz. Baik. Jadi cuma sekali sebagian ditanyakan Pak Kamal adalah ini. Wa'id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil min bani Adam, dari anak cucu Adam, min zuhurihim, dari sulbi-sulbi mereka, dzurriyyatahum, dzurriyyat mereka, keturunan mereka. Nah, apa yang dilakukan? Allah mengambil sumpah mereka, mengambil syahadat mereka. Inilah yang disebut dengan syahadat pertama. Washhadahum, Allah mengambil kesaksian mereka. Jadi ini namanya syahadat pertama. Jadi pada saat kita nanti di dunia sholat, membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu, seterusnya, itu namanya syahadat kedua. Ini syahadat pertama. Syahadat pertama ini adalah sifatnya fitrah, permanen, melekat, inherent dalam jiwa kita. Wa asyhadahum ala anfusihim, Allah mengambil syahadat, sumpah, kesaksian, ala anfusim, atas nafs mereka, atas diri mereka.
Apa isi syahadatnya? Apa isi sumpahnya? Apa isi perjanjiannya? Allah bertanya, alastu birabbikum? Alastu bukankah aku ini Tuhanmu? Dan semuanya kita menjawab, qalu bala, benar Tuhan. Jadi ketika Allah bertanya, alastu birabbikum? Qalu bala, anta rabbuna. Bala, benar Tuhan. Artinya kamulah Tuhan kami. Qalu bala, syahidana, kami bersaksi. Ya, supaya apa? Supaya nanti di akhirat antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nah, inilah tadi yang ditanyakan Pak Kamal. Jadi di ujung ayat ini Pak Kamal sudah ada jawaban atas yang Pak Kamal tadi sampaikan. Ini menggunakan kata ghafilin. Jadi orang-orang yang menyimpang keluar dari syahadat pertamanya alastu birabbikum ini disebut di sini kan ghafilin, orang-orang yang lalai. Ya, ini nanti kita akui di akhirat. Inna kunna, sungguhnya kami dulu di dunia, anhada, terhadap kalimat perjanjian pertama ini, sumpah pertama ini, syahadat pertama ini, ghafilin, lalai. Kenapa disebut lalai? Karena dia ada di sana, ada dalam jiwa kita. Disebut lalai itu Pak, karena sebetulnya ada. Contohnya misalnya gini nih, kita bawa kereta, mobil. Ya, kita misalnya lupa menginjak rem. Maka kemudian kan kita nabrak tuh. Nah, ketika kita lupa menginjak rem, namanya lalai. Kenapa? Karena remnya ada di sana. Ya, jadi remnya mobil ada di sana, kereta ada di sana. Kita lupa menginjak, nah maka kemudian kita tabrak orang. Nah, namanya lalai. Jadi lalai itu artinya ada sesuatunya di sana. Ya, contohnya misalnya kita kita punya anak kecil, tapi kita tidak perhatikan karena kita sibuk nonton film misalnya. Maka langsung lalai. Kenapa? Karena kan anaknya ada di situ. Ada di sampingnya, ada di kamarnya, dan dia juga hanya di situ di luar dia menonton. Tapi karena asyiknya dia menonton, lupa kalau anaknya kelaparan. Sampai menangis baru dia ingat. Nah, itu namanya lalai. Jadi lalai itu artinya sesuatu yang ada di sekitar kita, tapi kita tidak perhatikan. Nah, fitrah itu, syahadat itu sebetulnya ada dalam diri kita. Artinya berdasarkan ayat ini, Bapak Ibu sekalian, secara natural, secara alamiah, semua manusia itu sebetulnya lahir dalam keadaan syuhudi, dalam keadaan musyahadah. Ya, semua bersaksi menyaksikan Tuhan. Jadi semua orang lahir dalam keadaan musyahadah. Lalu kenapa tiba-tiba tidak merasa dekat kepada Allah? Nah, itu jawabannya tadi. Ghafilin. Dan ini disampaikan bukan hanya sekali di sini. Kita lihat lagi di surat Al-Araf juga ini. Surat Al-Araf kita maju ke 179 ya. Ini tadi 172, ini 172, sekarang 179. Walaqad dzara'na li jahannam, dan seterusnya, katsira minal jin, seterusnya, dikasih hati, dikasih mata, dikasih kuping, tapi tidak digunakan. Ini azan kuping. Nah, apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak. Balhum adal, ulaika humul ghafilun. Ini lagi-lagi Pak Kamal. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang ghafil, lalai. Seperti itu. Ada lagi Pak sekalian berikutnya. Waalaikumsalam. Silakan, Ustaz. Afwan Ustaz. Fadal. Bagaimana kita boleh gabungkan ya Ustaz untuk difahami Rasulullah itu sebagai wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin dengan ayat yang ke-21 ayat tadi yang berbunyi innama fazakir innama anta muzakkir. Pohon pencerahannya Ustaz. Syukran. Baik, terima kasih banyak. Jadi ini menarik Pak sekalian. Bagaimana kita mengawinkan, bagaimana kita mempertemukan dua ayat ini? Di surat Anbiya, surat Nabi ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Lalu kemudian fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin. Nah, kalau kita kawinkan ini Pak Bu sekalian, maka kesimpulannya, konklusinya ialah bahwa perbedaan ataukah kemajemukan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia tercakup, termasuk, terlingkupi dalam kata-kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa? Di antara rahmat itu adalah perbedaan. Makanya kita katakan tadi, perbedaan, kemajemukan itu adalah emas, kemestian, kemutlakan. Nah, karena kemutlakan kita harus menghormatinya. Nah, kalau Nabi misalnya memaksakan kehendaknya, walaupun kelihatannya baik kepada orang itu, maka orang itu merasa tersiksa. Ketika dia tersiksa, bertentangan dengan sifat rahmat.
Karena rahmat itu artinya lemah lembut. Nah, dari mana kita tahu rahmat lemah lembut? Kita lihat dalam surat Ali Imran. Di sini ada surat Ali Imran. Ya. Surat Ali Imran. Ayatnya 159. 159. Ini dia. Jadi kita tadi mulai dari surat Anbiya, surat Nabi-Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terus surat Al-Ghasyiyah, fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitirin. Nah, digabungkan keduanya lahirlah surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallah, disebabkan karena rahmat dari Allah yang ada pada dirimu Muhammad, lintalahum, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Lintalahum, linta ini adalah layyinun. Taknya adalah Nabi Muhammad ini, layyinun adalah isimnya, bentuk jamaknya adalah linta untuk orang kedua. Jadi linta kamu Muhammad bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta, seandainya kamu tadinya fazzan, bersikap keras, galidal qalb, dan berhati kasar nih. Bersikap keras berarti memaksakan pendapat. Hati kasar sampai menggunakan intonasi yang tinggi. Lan fadu min haulik, mereka akan lari dari sekitar kamu. Jadi mereka tidak boleh karena suara kita, karena tekanan kita, lalu mereka menjadi lari. Kita akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Jadi lan fadu min haulik, mereka akan lari di sekitar kamu. Lalu bagaimana dengan mereka tadi? Kalau tadi cukup mengatakan hasbi Allah, maka di sini katakan terhadap mereka yang menolak kamu itu fa'fu anhum. Kalau Bapak Ibu lihat dari atas ini ayat peperangan di atas ini sampai ke sini. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka Muhammad. Wastaghfir lahum, minta ampunkan mereka kepada Allah. Luar biasa, bukan hanya memaafkan, tapi Nabi disuruh istighfarkan, minta ampunkan mereka. Wastaghfir lahum. Tetapi kalau masih ada perbedaan, tidak apa-apa. Wasyawirhum, bermusyawarah. Kalau ada perbedaan, wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dalam urusan yang diperselisihkan tersebut. Faiza azamta, kalau kamu sudah sampai kepada keputusan, walaupun keputusan itu bertentangan dengan apa yang kamu inginkan, karena namanya musyawarah, pendapat kita bisa diterima, bisa ditolak. Kalau sudah diputuskan oleh musyawarah, tidak bisa kita katakan lagi itu bukan pendapat saya atau pendapat saya, itu adalah pendapat bersama. Maka faiza azamta, apabila kamu telah mengambil keputusan, harus keputusan itu bulat, fatawakkal ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang bertawakal. Nah, jadi seperti itu Bapak sekalian. Satu lagi kalau saya ada. Syukran. Ada satu pertanyaan Ustaz. Ya, silakan Max. Ya. Bicara tentang pluralitas memang sebuah keniscayaan. Tapi apakah Islam juga berprinsip pluralisme dalam artian semuanya adalah sama gitu, atau Islam menolak pluralisme, artinya berbeda-beda terkait kebenaran itu sendiri yang ini apakah Islam lebih menekankan pada nilai-nilai universal atau apa ya, sikap kalau Imam Mauli'i pernah bilang telah ditancapkan tongkat kebenaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tongkat itu bernama Palestina. Barang siapa yang membela mendukung Palestina, ia berada dalam hak yang kebenaran. Sedangkan jika menentang, menolak atau memeranginya, tapi dia batal. Ya itu aja soal saya. Nah itu gimana Ustaz? Baik, jadi jemaah sekalian sebagai pertanyaan Max tadi adalah berkenaan dengan pluralitas, dan pluralitas beda dengan pluralisme. Jadi makanya tadi kita tidak pernah bicara tentang pluralisme, pluralism. Yang kita bicarakan adalah plurality. Plurality dan pluralism berbeda. Kalau pluralism yang dipahami sebagian orang, yang dipakai di masyarakat adalah kepercayaan bahwa kebenaran itu banyak. Jadi percaya kalau kebenaran itu banyak. Jadi agama A benar juga, agama B benar juga, agama C semuanya benar. Ya. Tergantung dari klaimnya masing-masing. Jadi pokoknya semuanya benar. Itu namanya pluralism. Nah ini kita tolak. Jadi plurality dengan pluralism berbeda. Kalau plurality atau pluralitas, percaya kalau kita memang majemuk. Ya. Karena begitu keluar daripada sisi Allah, ya tentu banyak. Ya, karena nama ciptaan banyak.
Karena setiap ciptaan diberikan batasan-batasan, kadar-kadar. Pemberian kadar pada setiap ciptaan melahirkan pluralitas. Jadi pluralitas itu mutlak ada. Tetapi kalau percaya kepada pluralisme, bahkan seperti yang kita katakan tadi, orang yang percaya kepada pluralisme, bahwa semuanya benar, sehingga disebut dengan kebenaran hakiki itu sudah tidak ada, post-truth. Nah, kita menganggap ini justru adalah neo-skepticism. Ya, kita menganggap ini justru kembali kepada zaman Prasokrates. Ya, itu yang kita tolak. Jadi kita percaya kebenaran itu cuma satu. Ya, kebenaran itu tunggal. Tetapi keyakinan akan kebenaran kita yang tunggal itu, yang kita percaya tunggal itu, tidak boleh menjadi pembenar untuk merendahkan, apalagi menistakan kebenaran yang orang lain juga yakini. Ingat, kepercayaan yang orang lain juga yakini. Ya, seperti itu. Inilah yang kita sebut dengan plurality, bukan pluralism. Ya, seperti itu. Berikutnya dari Pak Burhan ya, pertanyaan. Al-Quran mendidik manusia dengan penuh kesederhanaan, betul sekali. Hidup bermasyarakat harus menerima perbedaan, betul sekali. Dan saya kira kota-kota besar, apalagi negara seperti Singapura itu kelihatan sekali betapa penghormatannya kepada pluralitas seperti ini. Jadi hidup bermasyarakat harus menerima perbedaan, karena itulah inti hidup berakidah kepada betul sekali ya. Karena memang kita sampaikan yang menciptakan kita berbeda-beda kan Allah. Dia sudah bilang kok dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini sudah disampaikan. Kemudian perbedaan bukanlah sesuatu yang negatif. Bahkan disitulah tampak positif betul. Karena di situ kita bisa berpastabiqul khairat, bisa kita lita'arafu, bisa kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bisa tolong-menolong dan sebagainya. Di mana kita melaksanakan hukum-hukum Tuhan di sana. Betul. Sebaliknya jika kita bersenggol-senggolan, maksudnya di sini terjadi ketegangan, ribut, maka kita terdedah kepada kezaliman betul sekali. Pasti kita akan jatuh di dalam kezaliman, kefasikan, kemunafikan, dan berbagai macam terma-terma negatif lainnya. Di dalam perbedaan itulah manusia akan nampak keindahan, betul sekali. Jadi kita menyaksikan keindahan yang tunggal di dalam kemajemukan. Betul. Dengan kata lain, hiduplah dengan berhikmah kepadanya, betul. Saya kira sudah benar. Kesimpulannya Pak Burhan adalah kesimpulan kita semuanya pada petang hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.